Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan ini kita semua bisa kembali bertemu dalam salah satu melaksanakan kewajiban kita sebagai penerima manfaat program PKH, yaitu pertemuan kelompok P2K2. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah datang pada kesempatan ini. Mudah-mudahan datangnya hari ini menjadi ibadah bagi kita semua. Tujuan kita datang pada hari ini adalah kita akan membahas materi modul tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, ibu-ibu sudah punya buku pintarnya? Sudah. Ya, di sana terdapat beberapa sesi dan langkah. Ada 4 sesi tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Yang pertama, sesi menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memahami perkembangan dan perilaku anak. Yang ketiga, memahami cara anak usia dini belajar. Yang terakhir, sesi 4, yaitu membantu anak sukses dalam sekolah. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Karena orang tua adalah teladan bagi anaknya. Karena orang tua adalah contoh teladan bagi anaknya. Terima kasih kepada ibu siapa barusan teh? Ibu Ida. Kita beri tepuk mantul. Tepuk mantul. Mantul mantul. Mantul mantul. Mantap betul. Nah, pembahasan dari sesi pertama yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Ada beberapa langkah dan cara. Yang pertama, mengingatkan hal yang membahagiakan saat kita mengasuh anak. Yang kedua, boleh ditulis ya kalau membawa buku dan pulpen. Sejalan antara perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, berusaha melihat hal-hal yang baik yang ada di dalam diri sendiri atau masing-masing. Selalu penuh kasih sayang terhadap anak. Kemudian yang kelima, ayah dan ibu bekerja sama dalam mengasuh anaknya. Yang keenam, ayah dan ibu selalu berdiskusi untuk mengambil keputusan dalam pengasuhan anaknya. Yang ketujuh, orang tua dilarang bertengkar di depan anaknya. Nah, kita akan memberikan contoh. Yang pertama, mengingat hal-hal yang baik yang membahagiakan saat kita mengasuh anak. Contohnya seperti apa? Saat bermain, apalagi? Liburan. Saat liburan bisa. Terus apalagi? Saat anak-anak tidak rewel. Nah, jadi kita akan belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik. Satu tadi dengan cara mengingat hal yang membahagiakan saat mengasuh anak dengan cara satu, contohnya bermain. Terus apalagi tadi teh? Berenang Ya, dan lain-lain. Ya. Yang bahagia. Ya. Yang kedua caranya tadi masih ingat gak?
Nah, Bu Rahma masih ingat gak? Enggak. Nah, yaitu sejalan antara Ucapan dan perkataan dan perbuatan. perbuatan. Berarti perkataan itu adalah bicara ya, ucapan. Kalau perbuatan apa yang kita lakukan. Kita beri contoh dalam sebuah lagu. Tahu gak? Mungkin pernah ketika waktu kecil ibu pernah melakukan lagu kepala pundak lutut kaki, pernah gak? Ya. Masih ingat gak? Ya. Ya, kita praktekkan ya. Ya. Kita boleh berdiri. Boleh. Ya. Contoh ya. Dengarkan ucapan Bapak ya dan gerakannya. Kepala, pundak, lutut kaki, 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 Udah, Pak. Udah. Gimana perasaannya? Capek, senang nggak? Senang ya. Kembali kita kepada anak kecil ya. Nah, kita simpulkan dari permainan barusan bahwa kita lebih melihat perbuatan daripada lebih mendahulukan apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Paham ya? Contohnya, Pak? Contohnya ketika kita menyuruh anak kita, contoh Ibu Ida memiliki anaknya namanya Alpati. Alpati, ayo kita sholat bareng. Ayo gerak ke masjid gitu. Tapi Ibu Idanya duduk. Nah, pasti anak tidak akan tidak akan pergi ke masjid karena dia lebih melihat perbuatan daripada perkataan. Selanjutnya cara untuk menjadi orang tua yang lebih baik tadi yaitu berusaha melihat hal-hal yang baik yang ada pada diri masing-masing. Contohnya apa? Contohnya saya pintar memasak. Terus? Apa ya? Contohnya saya sehat. Itu termasuk hal yang baik ya, Pak? Iya, berikan contoh ya. Berikan contoh. Bu Ida di sampingnya itu namanya siapa? Belum kenal. Nah, ini siapa namanya? Ibu Rahma. Contoh Bu Ida berikan hal-hal yang menurut Bu Ida hal-hal sifat baik yang ada pada diri Ibu Rahma. Wangi parfum. Wangi parfumnya yang 5.000 bukan? Bukan. Nah, ya contoh Bu Ida membicarakan apakah Rahma itu seorang yang rajin, yang senang bercanda, giat dan sopan. Sudah kenal belum? Belum. Kalau belum, coba secara langsung aja sekarang lihat bahwa hal Wangi, apa Pak, yang wangi. Wangi ya. Alhamdulillah. Tuh, senyum Ibu Rahma. Nah, sekarang Bapak tanya sama Ibu Rahma, gimana perasaannya ketika teman kita mengucapkan hal yang baik pada diri kita? Senang. Nah, jadi kesimpulan dari cara ketiga itu adalah pikiran yang positif terhadap diri sendiri akan mendorong untuk berperilaku dan bertutur kata dengan baik terhadap anaknya. Pujian seperti itu ya. Selanjutnya cara yang keempat yaitu selalu penuh kasih sayang terhadap anaknya. Ada contohnya ya? Ada contohnya di situ. Lihat. Cerita Ibu Lili halaman 19. Ya. Coba bacakan Wida. Jadi
Contoh, ceritakan kisah Ibu Lili. Ya, jadi Beda. ceritanya di sini Ibu Lili itu sudah tidak punya uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian di sisi lain si Agus itu selalu bader, baong. Nah, akhirnya Bu gitu. Lili memarahi dengan kata-kata yang sangat kasar. Sampai mereka tidak bertegur sapa satu hari. Ya. Kemudian Agus pergi ke sekolah, dia berpikir, oh mungkin ibu masih marah kepadaku. Ya. Padahal ibu bukan marah kepada Agus. Padahal ibu sedang tidak punya uang. Di Ya, sisi betul, lain Bu Lili betul. juga berpikir, aduh Agus kenapa ya kok diam saja, mungkin dia sedih. Jadi aku menyesal telah memarahi dia. Ya, cukup. Seperti itu. Terima kasih Bu ceritanya. Ida. Kita beri tepuk hebat. Tepuk hebat buat Bu Ida. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Nah, jadi kesimpulan dari cara keempat menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan kita sebagai orang tua selalu bersikap dan berperilaku dan dengan ucapan tutur kata yang penuh kasih sayang dan tidak ada kekerasan. Nah, yang kelima, cara yang kelima menjadi orang tua yang lebih baik yaitu dengan saling bekerja sama antara ayah dan ibu, saling membantu dalam mengasuh anak. Ya, gimana dirasakan oleh ibu-ibu ketika seorang ayahnya ikut andil dalam mengasuh? Senang. Perasaannya Jadi gimana? tertolong. Jadi tertolong, merasa terbantu Ya. pekerjaannya ya. Nah, jadi ayah dan ibu itu memiliki peran yang sama ketika kita ingin menjadi orang tua yang lebih baik. Selanjutnya, cara yang keenam yaitu ayah dan ibu harus selalu berdiskusi. Ya, berdiskusi apa? Membicarakan tentang perkembangan anak. Ibu selalu berdiskusi dengan suaminya. Ya. Nah, berdiskusi apa saja? Misalnya anak dimasukkan sekolah tahun ini enggak ya? Terus apa lagi? Jadi kesimpulan dari cara yang keenam ingin menjadi orang tua yang lebih baik adalah ayah dan ibu memiliki dan memutuskan bersama hal yang terkait dengan cara pengasuhan anak dengan cara orang tua selalu memikul beban yang sama antara ibu dan ayah, selalu mengasih dukungan satu sama lainnya. Yang ketujuh, cara yang ketujuh ya terakhir yaitu dilarang bertengkar di depan anaknya. Ibu suka bertengkar di depan anaknya? Tidak. Ya, itu baik. Nah, jadi cara menjadi orang yang lebih baik itu ada 7 cara, yaitu mengingat hal yang membahagiakan saat mengasuh anak. Yang kedua, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Berusaha melihat hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang keempat, selalu penuh kasih sayang. Yang kelima, ayah dan ibu bekerja sama dalam mengasuh. Yang keenam, ayah dan ibu berdiskusi. Yang ketujuh, dilarang bertengkar di depan anak. Nah, ya. Jadi mudah-mudahan semua pelajaran hari ini bisa dipraktekkan ibu di rumah ya. Ingat bahwa mengasuh anak adalah tugas bersama antara ayah dan ibu. Oleh karena itu meminta peserta untuk menyampaikan pasangan apa yang telah dipelajari hari ini ya. Persilahkan ajak ayah dan ibu terus berdiskusi, terapkan di rumah ya. Kemudian diingatkan kembali untuk pertemuan selanjutnya ibu harus membawa buku pintar kembali. Terima kasih pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.